sana, kemudian dari sisi biaya, dari sisi cost-nya, itu jauh lebih rendah. Nah, makanya ini menjadi sebuah challenging bagi orang-orang entrepreneur. Saya nggak tahu, mungkin di antara Anda ada yang senang berbisnis nanti ke depannya. Bagaimana seorang bisnismen harus berpikir perkembangan yang terjadi di masyarakat seperti apa. Perkembangan yang terjadi konsumen masa yang akan datang seperti apa. Iya kan? Sebelum ada smartphone, orang kita masih ngobrol dan yang lain sebagainya. Sekarang setelah ada smartphone, walaupun duduk dalam satu meja, itu ngomongnya masing-masing pegang handphone. Bahkan terkadang ngomongnya di grup yang sama lagi ngobrolnya, padahal samping-sampingan gitu kan. Jadi memang makin kesini, makin teknologi makin canggih, makin individualistik. Dulu ketika nilainya jelek, anaknya yang dimarahin. Sekarang ketika nilainya jelek, gurunya yang dimarahin sama orang tuanya. Ya mudah-mudahan Anda nggak begitu gitu loh. Ketika nilai Anda jelek, dosennya yang dikejar-kejar. Pak, kok saya dan sebagainya gitu kan. Jadi memang segala sesuatunya itu berubah. Kita akan berhadapan dengan situasi dunia yang terus berubah, dunia yang terus berkembang. Kalau dalam video minggu lalu saya sampaikan sama Anda, bagaimana dalam 1 detik atau selama video ini berjalan, itu hampir 300 bayi lahir di wilayah India misalnya. Kemudian 600 bayi lahir di Cina dan yang lain sebagainya. Jadi bagaimana dunia ini terus berkembang, dunia ini terus berputar. Nah sekarang kita berhadapan dengan bahasanya di luaran sana gitu loh. Di luaran sana orang udah berpikirnya mau pindah ke bulan lah, mau pindah ke Mars gitu loh. Jadi orang-orang Amerika itu sudah mulai berpikir gimana caranya ketika bumi sedang tidak baik-baik saja, mereka sudah berinvestasi untuk membuat rumah di Mars. Ini kerjaannya Elon Musk ini. Kerjaannya Elon Musk yang punya mobil listrik. Nah itu dia. Elon Musk menawarkan, yuk siapa yang mau punya rumah di Mars? Dan ternyata peminatnya banyak. Even kita nggak tahu, mungkin bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bahwa itu akan terjadi gitu kan. Ya ini yang kalau boleh disampaikan bahwa kalau kita lihat dari video yang tadi, kita mungkin berpikir, ngapain sih orang gila aja tuh, emang ada yang mau jualan rumah di Mars? Ongkosnya berapa? Terus di sana bawa semennya gimana dan yang lain sebagainya. Ya, itulah. Karena apa? Karena kita selalu berpikir sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan apa yang pernah kita lihat saat ini gitu loh. Bahwa ngebangun rumah itu harus pakai semen, harus pakai batu bata, ada genteng dan lain sebagainya gitu loh. Kan kita nggak tahu rumah masa depan seperti apa. Dalam artian teknologi rumah ke depannya itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Makanya kebanyakan para inovator-inovator itu mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang akan menyaksikan ide serta pikiran mereka. Nah, sekarang tinggal Anda pikirkan, Anda sebagai seorang abdi masyarakat atau sebagai pejabat pemerintah, misalnya seperti itu, Anda sudah harus berpikirkan kira-kira Pandeglang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu mau kayak gimana? Iya kan? Karena ya kita nggak tahu, mungkin di antara Anda saat ini yang saat ini masih kuliah, masih ada yang, Pak saya kerja di dinas ini, saya kerja di dinas ini. We never know, siapa tahu 10 tahun lagi Anda yang menjadi kepala dinasnya. Kita nggak tahu bahwa bagaimana 20 tahun lagi ada di antara Anda yang menjadi anggota dewan, misalnya kayak gitu kan. Atau ada yang menjadi bupati, bahkan barangkali seperti itu. Atau mungkin ada yang menjadi orang provinsi, menteri, anggota DPR. Kita nggak pernah tahu. Tapi minimal kita sudah punya konsep saat ini, sehingga nanti pada saatnya, kita nggak jadi orang yang sangat ketinggalan. Gitu loh. Nah. Kenapa, ini yang mau saya sampaikan sama Anda, kenapa Indonesia sampai dengan saat ini, kita nggak pernah bisa maju, kita nggak pernah bisa bersaing even dengan Malaysia tetangga kita, karena tadi gitu loh, mindset kita masih seneng gitu loh, masih seneng diadu domba,
nggak mau kolaboratif gitu kan, masih senang ketika ada isu SARA sedikit langsung marah gitu. Ketika ada isu yang sensitif sedikit langsung rame, langsung heboh dan yang lain sebagainya. Ketika itu mau dibuat mall, langsung nggak boleh. Nanti begini, nanti begitu dan yang lain sebagainya. Gitu. Nah. Terus tiba-tiba mungkin di Baros nanti, Baros yang Kabupaten Serang tiba-tiba ada mall Baros. Karena mungkin ada investor yang melihat bahwa ini daripada orang Pandeglang ke Rangkas, daripada orang Pandeglang ke mana? Ke Serang atau ke Karawaci, udah kita buat aja di Baros. Karena mungkin pemerintah Kabupaten Serang mereka lebih fleksibel, lebih bisa menerima investor. Akhirnya apa? Lokasinya berdekatan dengan Pandeglang, tapi masuknya wilayah Kabupaten Serang, sehingga akhirnya apa yang saya sampaikan minggu lalu, cari duitnya di Pandeglang, tapi buang duitnya di Kabupaten Serang. Jadi ini yang harus kita pikirkan itu, bahwa kedepannya kita mau ngapain gitu loh. Makanya tadi, dunia ini berubah. Apalagi ditambah COVID. 2018, saya udah bicara tentang teknologi. Dalam artian, dari mulai tahun 2018 saya udah ngomong tentang teknologi, tentang penggunaan yang namanya pembelajaran online, tentang bagaimana kita e-book bahasanya. Jadi, udah nggak perlu lagi kita pakai buku, tinggal masukin dalam bentuk electronic book. Masukin ke, ke handphone kita, masukin ke gadget kita, masukin ke laptop kita, sehingga orang kalau mau belajar tinggal buka saja dan lain sebagainya. Wah, itu pertentangannya luar biasa di teman-teman saya, di lingkungan saya lah. Mana ada orang tuh enaknya baca buku sambil cari ilmu melalui baca buku gitu loh. Kalau pakai gadget, kalau pakai handphone nggak mungkin dan yang lain sebagainya. Nah, tapi kan sekarang terjadi. Kita lihat bagaimana nasibnya surat kabar. Kita lihat bagaimana nasibnya koran. Betul nggak? Kalau saya tanya sama Anda yang masih baca koran hari ini siapa? Ada nggak yang masih baca koran? Dalam sebulan ini siapa yang baca koran? Halo? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Korannya ada nggak? Nggak ada. Korannya ada, Ada. Pak. Korannya ada, tapi malas bacanya, Pak. Malas nggak bacanya. ada. Tapi Anda ketika tidak baca koran, ketinggalan informasi nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa enggak? Karena masih ada berita, Pak. Sering nonton TV juga kan, di situ juga biasanya dari berita terus muncul juga di koran. Ya, enggak, maksud saya Anda mencari beritanya atau baca beritanya di mana? Di HP, Pak. Di handphone kan? Di gadget kita kan? Di portal-portal berita online, betul nggak? Betul, Pak. Ya. Bukan berarti ketika Anda tidak baca koran, Anda ketinggalan berita. Kan tidak. Karena apa? Ternyata yang bergeser itu adalah medianya. Yang tadinya selama ini Anda medianya dalam bentuk hard copy lah bahasanya, sekarang sudah bergeser menjadi soft copy. Iya kan? Nggak perlu Anda harus ngebuka, ngelipat dan yang lain sebagainya. Cukup Anda gerakkan jari Anda scroll dan yang lain sebagainya, itu Anda sudah bisa dapatkan beritanya. Bahkan jauh lebih cepat infonya. Karena kalau surat kabar, hari ini ada kejadian, baru besok itu ditampilkannya atau ditayangkannya. Karena apa? Karena dia butuh proses editing, butuh proses naik cetak, dan akhirnya besoklah baru diberitakannya. Tapi kalau media online, real time, hari ini kejadian, 1 menit, 2 menit berikutnya udah langsung muncul beritanya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kalau kitanya tidak menyiasati, kalau kitanya tidak antisipasi, maka akan terjadi benturan budaya. Benturan budaya, dalam artian apa? Benturan dari pola pikir kita, benturan daripada budaya kita, dan yang lain sebagainya. Kasus terjadi di Cilegon, tempat saya. Dulu kampus kita ini, Poltek PGRI Banten, depannya itu adalah restoran Korea. Depannya. Bagi orang Korea,
pulang kerja, mereka ke kafe, minum-minum, mabuk-mabukan dalam tanda petik, itu hal yang biasa. Ya istilahnya mereka melepaskan penat beban kerja seharian lah. Jadi pulang kerja nggak langsung pulang ke rumah, mereka datang ke kafe, mereka datang ke restoran, minum minuman beralkohol dan yang lain sebagainya, nyanyi-nyanyi dan yang lain sebagainya lah untuk untuk melepaskan beban kerjanya lah, penat kerjanya ya. Tapi apa yang terjadi gitu kan? Terjadi benturan shock kultur namanya, benturan budaya. Dengan apa? Dengan budaya masyarakat lokal. Orang Cilegon menganggap bahwa itu nggak boleh, itu mabuk-mabukan haram dan yang lain sebagainya. Sampai bahasanya ya restorannya didatangin polisi lah, disampaikan nggak boleh minum-minum dan yang lain sebagainya. Padahal apa? Bagi orang Korea itu biasa. Ya bahasanya, Pak, bagi saya pulang kerja, kemudian saya ke kafe, saya ke karaoke, minum-minum, itu hal yang biasa. Tapi bagi orang Indonesia, itu hal yang nggak boleh, tabu dan yang lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Ya terjadilah yang namanya benturan-benturan tadi gitu loh. Ya tinggal kita lihat permasalahannya di mana. Apakah orang Korea yang tidak bisa melihat budaya lokalnya, atau budaya lokalnya yang memang belum bisa juga melihat bahwa itu sebagai sebuah budaya mereka sendiri gitu loh. Kitanya melihat bahwa oh itu mah orang Korea ya ini gitu kan, terserah. Ya memang salah satu resiko ketika ada investor masuk ke wilayah kita, pasti akan ada gesekan kebiasaan atau gesekan budaya. Makanya ketika kita dihadapkan dalam perubahan-perubahan yang terjadi ini tidak mudah. Ketika 2015 kita bicara tentang teknologi, kita bicara tentang yang namanya segala satu pembayaran dilakukan secara cashless, dalam artian sudah lagi tidak melakukan secara pembayaran melalui cash, dan yang lain sebagainya, maka dibuatlah COVID-19. Yang mengharuskan orang cukup di rumah saja, belajar di rumah saja, bekerja di rumah saja. Kelabakan Indonesia. Kelabakan dunia. Karena apa? Karena nggak biasa. Termasuk kita hari ini. Saya di Cilegon, memberikan materi dan Anda mungkin entah apakah Anda yang di apakah Anda yang di Pandeglang, di Rangkas, atau mungkin lagi di posisi di Serang dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu. Tapi pada saat jam yang sama, ketika saya menyampaikan materi, Anda sedang menyimak materi yang saya sampaikan. Inilah teknologi. Sehingga memang ke depannya itu proses perkuliahan, proses